Bagus, ada nggak Bagus Reswaji? Saya catat ya Bagas ya, absen. Ada. Oke, bagus. Rangkum dari yang awal, ulangi poin-poinnya. Dalam pembangunan bendungan, sumber daya yang diperlukan antara lain pertama sumber daya manusia. Di dalamnya mencakup sumber daya perencanaan, habis itu perizinan atau birokrasi sampai penganggaran. Lalu dibutuhkan sumber daya materi atau alam, itu lahan, pendanaan dan sebagainya, Pak. Peraturan apa saja yang berkaitan dengan itu? Pertama peraturan dari paling atas mungkin presiden, lalu turun ke menteri, lalu ke dinas yang mengurusnya, Pak. Mengurus pembangunan. Untuk melakukan pemilihan penyedia barang jasa atau kontraktor, payungnya menggunakan peraturan apa? Payung dalam pengadaan barang dan jasa itu dari keputusan presiden. Peraturan presiden. Ya, dari sama peraturan nggak keputusan presiden dengan peraturan presiden? Keputusan presiden berbeda, Pak, dengan peraturan presiden. Nah, yang digunakan peraturan atau keputusan? Keputusan, Pak. Saya jelasin, pernah nggak menjelasin keputusan? Oh iya, peraturan, Pak. Peraturan presiden dulu tahun nomor 80 tahun 2016, terus berubah lagi nomor 70 tahun 2021 kalau nggak salah, atau 2019. Nah, sekarang berubah lagi, cari ya, browsing untuk dituang. Nah itu, jadi seperangkat sumber daya. Sumber daya itu bukan hanya manusia, bukan hanya uang, ya, bukan hanya bahan material, tetapi peraturan juga merupakan salah satu sumber daya yang bisa digunakan. Termasuk proses, metode yang berjalan. Karena perlu berhubungan dengan siapa? Kementerian. PUPR ini berhubungan dengan Kementerian Bappenas, ya, Kementerian Keuangan. Tanpa dengan itu nggak akan bisa. Karena keuangan itulah yang akan mengalokasikan uang. Dengan nanti setelah mendapat persetujuan siapa? Bagus? Legislatifnya siapa? Harus mendapat persetujuan legislatif. Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan apa? Rakyat, Pak. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itu sebagai proses politis antar, ya, eksekutif dengan legislatif. Paham sampai sini? Halo? Siapa nih? Devila, Resti ada nggak? Ada, Pak. Paham belum? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Devila, nanti saya catat, saya keluarkan nanti di UTS, kamu harus bisa jawab. Kalau nggak bisa, ngomong pahamnya bohong. Ya, Devila. Halo? Iya, Pak. Jangan Devil atuh, Pak. Habis A-nya kehapus jadi Dev. Sorry deh. Biar kamu nggak ngantuk aja. Paham ya Devila ya? Siap kalau ada soal seperti itu di UTS. Nah, saya panggil lagi, terkurangi A-nya kalau nggak jawab. Devila? Iya, Bapak. Siap, insya Allah. Oke, gitu dong kalau ditanya. Oke, lanjut ya. Nah, itu masih banyak nih sebenarnya. Oke lah, ini beberapa dasar hukum lah
ya, yang bisa coba kalian cari di sana dari Undang-Undang Dasar 45 kemudian dan sebagainya. Nah, sekarang saya tanya terkait dengan kebijakan. Oh, udah ya minggu kemarin. Tapi nanti terakhir aja untuk ngulang. Nah, ini sampai peraturan-peraturan yang paling rendah. Minggu kemarin sudah saya jelasin ya. Sampai ke keputusan bupati. Masih ada lagi kalau untuk level di dinas dan sebagainya ada keputusan kepala dinas. Itu masuk dasar hukum juga ya. Oke. Nah, ini tentang kebijakan dalam pembangunan pertanian. Ada kita kenal kebijakan produksi. Kita kenal kebijakan subsidi. Kita kenal kebijakan investasi. Ada kebijakan harga, pemasaran, dan kebijakan konsumsi. Oke, kan saya jelaskan satu persatu. Nah, terkait dengan kebijakan produksi, bagaimana pemerintah menetapkan berbagai macam target produksi, ya, yang semuanya sebagai landasan untuk ketersediaan bahan pangan. Apakah beras, ikan, daging, sayur mayur, dan sebagainya. Melalui Kementerian Pertanian salah satunya, ya. Ada kementerian lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga mengeluarkan kebijakan tentang produksi dan sebagainya, kementerian-kementerian yang lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dikeluarkanlah target, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, target produksi ikan nasional sekian juta ton. Nah, itu sebagai kebijakan produksi. Di mana setiap unit-unit instansi pemerintah di bawahnya akan membagi diri. Misalnya di bawah kementerian ada provinsi, di bawah provinsi ada kabupaten kota. Nah, setiap dinas, misalnya perikanan dan kelautan, di kabupaten kota akan membagi di kabupaten A sekian, misalnya di lingkungan Jawa Barat, ditetapkan 1 juta ton, ada 28 kabupaten kota, bagi habis. Mana yang potensinya besar disesuaikan, kemudian targetnya juga besar. Contoh yang terbesar di Jawa Barat itu Indramayu, ya. Target produksinya cukup besar, baik produksi ikan laut dari tangkapan, ya, maupun ikan dari budidaya. Tangkapan ada 2 di laut dan di air tawar. Nanti di minggu-minggu keberapa nanti akan ada bagaimana kebijakan itu ditetapkan, ya, berupa target-target produksi yang harus bisa dipenuhi oleh berbagai macam kegiatan masyarakat di dalam wilayah kerjanya.